Bu Umi izin gabung ya, sambil menyimak dari sini siapa yang nggak perhatikan, oke? Ya, di 5A sama 5B ya, oke. Ya, izin gabung Pak Ustadz. Oke, silakan monggo. Iya, ini sudah ada berapa yang gabung dan yang belum. Atau mungkin bisa sambil saya mulai ya, sambil tunggu yang lain ya. Ya, tiap sore, tiap kali mau mulai, itu sinyal saya mesti kurang bagus. Makanya agak-agak lambat terus karena sudah saya mulai, ini sekarang pakai hotspot ini. Bukan pakai wifi, wifi-nya lemot ini. Pakai HP, mudah-mudahan suaranya aman. Mungkin bisa saya mulai ya. Sementara saya mute dulu semua biar tidak mengganggu suara saya ya. Sementara saya mute dulu seperti kemarin. Nanti kalau sudah dimulai, mungkin ada sesi tanya jawab dan seterusnya, baru boleh dinyalakan supaya tidak mengganggu suara saya pada saat memulai pesantren Ramadan atau absen dulu pada hari ini. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, kelas 5A dan 5B yang saya cintai dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala. Karena ini di bulan Ramadan, insya Allah semua amal kita akan dilipat gandakan seperti yang kemarin sudah saya terangkan ya. Kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya semua amal ibadah kita pada bulan Ramadan ini apapun bentuknya itu akan dilipat gandakan bahkan sampai 1000 kali. Itulah fadilah atau manfaat beramal di bulan Ramadan. Baik anak-anakku dan Bu Umi yang saya hormati, ini Pak Martinus baru gabung. Ya, ada Pak Martinus juga. Selamat sore Pak Martinus yang kita hormati. Mungkin bisa didengar suaranya. Atau ikut nyimak aja bahasanya mungkin. Bahasanya Bu Umi. Pak Martinus ikut nyimak dulu. Ya, tidak apa-apa. Saya lanjutkan ya anak-anak. Jadi hari ini adalah pertemuan yang kedua. Ya, pertemuan yang kedua di bulan Ramadan ini. Seperti yang saya sampaikan kemarin. Pertemuan kemarin kita membahas tentang tarawih ya, tentang sholat tarawih. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas puasa Ramadan. Sekali lagi saya ulang, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang puasa Ramadan ya. Oleh karena itu, supaya diperhatikan dari awal hingga akhir. Sebelum pertemuan atau kegiatan pesantren Ramadan ini kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama dengan membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3 doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam hidina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin.
alhamdulillah kita sudah berdoa, mudah-mudahan doa kita tadi Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku, warzuqni fahma, mudah-mudahan kita juga diberikan rezeki yang banyak, yang barokah dan seterusnya. Itu arti dari doa sebelum belajar tadi. Baik, anak-anakku sekalian, saya ulangi sekali lagi, ini saya mute dulu ya, karena pada hari ini kita dihadiri oleh yang pertama Pak Martinus Arwan selaku Kepala Sekolah SDN 011 Sangatta Utara. Kemudian yang kedua ada Bu Umi Rokayah selaku Wali Kelas 5B. Kalau kemarin, sekali lagi saya mohon maaf kepada Pak Martinus maupun Bu Umi, kendala jaringan dan laptop sehingga saya terfokus pada kegiatan pesantrennya. Jadi saya ya ingat untuk mengundang Bu Umi, Bu Nurmi, Pak Martinus, cuman karena kendala jaringan kemarin kalau nggak salah sampai 4:30 baru, ya mungkin kayak seperti ini, baru saya bagikan linknya sehingga anak-anak baru bisa ikut gabung, dan saya fokus ke materi tentang sholat tarawih kemarin sampai saya akhirnya tersadar karena kemarin nggak nyadar, oh iya ya, ada wali kelas dan ada kepala sekolah yang mungkin berkenan untuk ikut gabung, dan alhamdulillah sore hari ini bisa ikut bergabung. Oleh karena itu kepada yang terhormat Bapak Martinus Arwan selaku Kepala Sekolah SDN 011, saya persilakan untuk memberikan mungkin satu atau prakata atau sambutan sehingga kegiatan sore hari ini bisa lebih meriah lagi karena dihadiri oleh kepala sekolah yang biasanya kita lakukan dengan cara tatap muka, dan hari ini, bulan ini dan bulan kemarin kita laksanakan secara online atau daring. Kepada Bapak Martinus Arwan MBD, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Atau mungkin nanti terakhir aja kali ya. Terserah Bapak. Ya, Pak, nanti terakhir aja. Atau terakhir, terserah ya. Pak. Terakhir aja. Ya. Ya Pak. Kalau baik, begitu, makasih ya. Siap. Kalau begitu saya sampaikan kepada Bu Rokayah untuk memberikan sambutan pada pertemuan sore hari ini. Kepada Bu Umi, waktu kami persilahkan. Sebenarnya saya cuma mantau aja nih Pak Ustadz. Sambutannya apa ini ya? Saya bingung. Ya, terserah. Allahu Akbar. 5B ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz atas kesempatannya. Terima kasih juga anak-anak. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi begini anak-anakku sekalian, dan juga terima kasih kepada Pak Martinus Arwan selaku Kepala Sekolah SD 011 Sangatta Utara. Saya lupa ucapkan tadi. Saking bingungnya Pak saya. Nggak pernah ngisi acara soalnya. Jadi gini, anak-anakku sekalian, Bu Umi sampaikan sekali lagi. Jadi walaupun pertemuan kita melalui secara virtual, jadi ada etika atau tata cara anak ya. Jadi ketika Bapak, Ibu guru atau orang yang lebih tua atau teman kalian mengucapkan salam atau sapaan, kalian wajib menjawab walaupun speakernya sedang dimatikan, kalian nyalakan, setelah itu dimatikan. Nah, itu adalah salah satu bentuk penghormatan kita atau salah satu cara kita untuk menghargai salam atau sapaan dari seseorang. Begitu ya? Paham ya anak-anak ya? Jadi Bu Umi ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Baik, mungkin ada sebagian yang suaranya Bu Umi nyampenya lambat ya. Jadi ada yang sinyalnya bagus, ada yang
masih dalam perjalanan, bahasanya gitu ya anak-anak ya, masih OTW katanya. Jadi anak-anak sekarang nih keren-keren bahasanya ya. Ya baik, anak-anakku sekalian Bu Umi mungkin nggak panjang lebar, nggak panjang-panjang ya ceritanya, jadi intinya adalah kalian wajib mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir, kemudian jangan lupa untuk mengambil ilmu dari apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Saifuddin ya. Jadi betul-betul disimak, siapa tahu nanti kalau ujian dikeluarkan ya. Nah gitu, jadi harus betul-betul disimak. Jadi diikuti dari awal sampai akhir. Kemudian kalau hari ini ada temennya yang belum bergabung, besok dikasih tahu ya. Ini Bu Umi sambil mengabsen untuk yang kelas 5B anak-anak ya. Untuk kelas 5A karena Bu Umi tidak terlalu hafal, jadi Bu Umi hanya mencatat yang ada di layar kalian saja. Mungkin seperti itu. Mungkin itu saja Pak Ustadz dari saya. Bapak Martinus, terima kasih banyak. Bu Umi akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih atas sambutan dari Bu Umi Rokayah yang mana telah memotivasi untuk paling tidak tadi mengingatkan bahwasanya menjawab salam itu hukumnya wajib. Justru mengucapkan salam, kita mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Tetapi menjawab salam orang lain Itu itu wajib. hukumnya wajib. Jadi awas ya, terkena hukum wajib bagi yang menjawab malah. Baik, anak-anakku sekalian, mengingat ini pakai Zoom gratis, saya khawatir lebih dari 40 menit tiba-tiba meninggalkan kita atau wafat atau tiba-tiba mati. Pak Ustadz, Pak Ustadz izin Pak Ya, Ustadz. Jadi kalau nanti perlu bantuan Bu Umi bolehlah. Jadi Zoom-nya lebih dari 40 menit. Boleh nanti supaya Pak Ustadz lebih maksimal memberikan materi gitu kan ya. Boleh, boleh. Nanti kabari aja Pak Ustadz ya. Terima kasih. siap. Karena saya pakai fitur gratis dan pakai HP, saya khawatir tiba-tiba. Tapi alhamdulillah kemarin kita sampai jam 5 lebih sekitar setengah 6 kemarin ya. Kita lebih dari 40 menit, tidak ada halangan. Kita bisa Lanjut ya. melaksanakan kegiatan ini sampai akhir. Mudah-mudahan hari ini kita juga diberkahi sehingga kegiatan sore hari ini kita bisa sampai dengan materi selesai. Amin. Baik, anak-anakku dan Pak Martinus serta Bu Umi yang saya muliakan dan saya hormati serta anak-anak yang saya cintai, kita masuk ke materi yang kedua ya. Kalau kemarin kita membahas tentang sholat sunnah tarawih dan kemarin saya kasih tugas, ada 2 tugas, yakni melafalkan niat sholat sunnah tarawih dan artinya, atau sholat sunnah lafalnya saja boleh, arti tidak apa-apa, karena kemarin perintahnya hanya menyetorkan video lafal niat sholat sunnah tarawih. Kita sudah bahas dari awal sampai akhir kemarin. Saya ingatkan sedikit supaya tidak lupa bahwasanya sholat tarawih itu ada 2 versi ya. Ada 8 rakaat ditambah 3 witir jadi 11. Versi yang kedua 20 rakaat ditambah 3 witir menjadi 23. Dan itu sudah saya terangkan sampai finish, sampai selesai kemarin. Saya kira dan saya anggap tidak ada masalah, anak-anak sudah paham cara melaksanakan sholat sunnah tarawih. Apakah 11 rakaat itu sah hukumnya? Apakah 23 juga sah? Dua-duanya ada dalilnya dan itu lazim dilakukan di negara kita di Indonesia. Saya lanjutkan untuk pertemuan kita sore ini yang kedua, yakni tentang puasa Ramadan ya, tentang pengertian puasa Ramadan. Dan ini ingat ya anak-anak, kemarin juga sudah saya bilang ini akan keluar di materi UST atau USBN atau apapun namanya di kelas 6. Maka perhatikan baik-baik. Boleh sambil ngantuk, sambil nguap, tapi jangan lupa ya, adab menguap harus kita tutup. Nah, yang tadi nguap adabnya harus ditutup ya, supaya nanti tidak ada setan atau lalat atau bahkan tikus yang masuk. Maka adabnya ditutup. Sambil ngantuk boleh, tapi tetap fokus ya. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama, pengertian puasa Ramadan ya. Pengertian puasa Ramadan.
Mudah-mudahan suara saya tidak OTW kata Bu Umi tadi, sehingga Mantap, mantap. kalau saya nyampaikan itu biasanya agak cepat, nggak bisa lambat-lambat gitu kayak Pak yang lain ya. Kalau saya biasanya agak sprint, jadi nerangkannya agak cepat. Puasa itu berasal dari bahasa Arab. Saya ulang, puasa itu asal kalimatnya dari bahasa Arab yang artinya saumun. Saumun. Saumun itu artinya menahan diri. Makanya kadang-kadang kalau kita misalnya disapa oleh orang lain atau orang tua kalian menanyakan, "Nak, kamu puasa apa enggak?" Atau ada kalau kita sudah dewasa, apa mungkin kita tinggal di daerah pesantren, maka kita biasa menyebut siam atau saum. Apakah Anda sedang saum? Apakah kalian sedang siam? Itu sama. Jadi asal kata bahasa Arab yang artinya adalah menahan diri. Puasa artinya menahan diri. Secara istilah, kalau tadi secara bahasa ya, secara bahasa menahan diri. Kalau secara istilah, puasa itu ialah menahan diri dari makan dan minum dan segala sesuatu yang membatalkannya, mulai terbit fajar atau bahasa kita di Indonesia mulai azan subuh sampai dengan terbenamnya matahari atau sampai maghrib. Jadi saya ulang, puasa itu menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan, apakah makan, apakah minum, dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya yang membatalkan dari mulai azan subuh sampai azan maghrib, atau dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Kita tidak boleh melakukan aktivitas yang bisa membatalkan puasa. Sebetulnya panjang ini pembahasannya, karena ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Tapi ini saya terangkan dulu tentang puasa Ramadan. Nah, perintah puasa ini ya terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Saya bacakan artinya saja supaya agak ringkas, karena nanti akan ada penutupan dari Pak Martinus supaya waktunya bisa efisien ya, bisa kita minit sebagus mungkin. Di dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 183 diterangkan bahwasanya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini dalil yang menyuruh atau membuktikan bahwasanya umat Islam itu di bulan Ramadan wajib berpuasa. Hukumnya bagi orang Muslim adalah wajib. Saya ulang, hukum berpuasa di bulan Ramadan bagi orang Islam, apakah laki-laki atau perempuan, hukumnya wajib. Dalilnya mana? Ini surat Al-Baqarah ayat 183. Itu yang pertama, perintah puasa. Yang kedua, ketentuan Ramadan atau syarat-syarat puasa. Syarat puasa itu apa saja? Karena tidak semua orang Muslim itu wajib puasa. Nanti akan ada pembahasannya lebih lanjut ya. Atau kalau memang waktunya hari ini tidak selesai, kita lanjutkan besok ya. Yang pertama, syarat puasa Ramadan, perhatikan baik-baik. Bisa speakernya dikeraskan, tapi untuk suaranya dimatikan dulu ya. Makanya saya pakai headset supaya suara saya bisa terdengar dengan baik. Yang pertama, syarat wajib puasa. Dia harus beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, mampu. Mampu berpuasa maksudnya ya. Yang kedua, syarat sahnya puasa. Pertama, dia beragama Islam, sama dengan syarat wajib. Yang kedua, berakal, sama kayak syarat wajib, syarat sahnya ini. Yang ketiga, suci dari hadas besar, termasuk haid bagi perempuan, nifas bagi perempuan juga yang baru melahirkan. Ya. Yang berikutnya, yang terakhir, syarat sah puasa yang keempat yaitu mengetahui waktunya. Baik, akan saya ringkas. Gampangnya seperti ini. Orang Islam wajib syarat sahnya dan syarat wajibnya itu pertama dia harus beragama Islam, ya.
Yang kedua, balik. Kemarin saya singgung ya, bagi yang laki-laki pernah bermimpi basah atau usia 15 tahun itu syarat balik. Bagi laki-laki. Bagi perempuan, pernah datang bulan atau haid atau usia 11 sampai dengan 13 tahun itu sudah disebut balik. Kemarin sudah saya sensi satu-satu. Usianya antara 11 dan 12. Kemarin kan saya tanya satu-satu ya, usianya berapa itu. Jadi balik itu syarat kedua. Yang ketiga berakal. Maksudnya apa? Akalnya sehat, akalnya waras. Kalau ada orang puasa pagi misalnya, terus siang dia gila, maka otomatis puasanya batal karena akalnya tidak waras, ya, akalnya tidak sehat. Yang keempat, mampu itu dia bisa melaksanakan badannya sehat. Misalnya dia disuruh dokter untuk makan teratur, misalnya dia sakit mah atau apa misalnya ya. Nah, kalau atas petunjuk dokter dia harus makan tepat waktu atau makan teratur, maka boleh meninggalkan puasa dengan catatan dia akan mengqadha atau membayar puasa itu di bulan yang lain. Tapi kalau tidak punya alasan apa-apa, badannya sehat, ya, apalagi kayak Hezi, kayak siapa ini lagi yang badannya gemuk-gemuk ini, nah, ini banyak lemaknya, ini harus dibakar dengan puasa caranya. Cara bakarnya bukan dipanggang di atas api ya, yang gemuk-gemuk ini. Nah, cara bakar lemaknya itu adalah dengan puasa. Kemudian suci dari haid tadi sudah saya terangkan ya. Bagi yang perempuan misalnya kamu puasa, tiba-tiba siang atau sore hari keluar darah haid, maka otomatis batal puasanya. Nggak boleh diteruskan. Atau azan kurang 1 menit, tiba-tiba bagi yang perempuan haid, patuh nanggung kurang 1 menit sudah harusnya berbuka, lanjutin aja puasanya. Ini nggak sah, karena hukumnya tetap batal saat dia mengeluarkan darah haid atau darah nifas atau wiladah. Wiladah itu perempuan yang sudah bagi perempuan yang baru melahirkan itu akan keluar darah, namanya darah wiladah. Kemudian sekarang rukunnya puasa, perhatikan ya. Ingat, kalau ini tidak dilakukan maka puasamu tidak sah. Yang pertama, berniat puasa di malam hari. Niatnya bagaimana? Biasanya kalau kalian sholat jamaah di masjid atau di musola, biasanya imam akan memandu setelah sholat witir. Dengarkan baik-baik, karena nanti ini akan saya buat tugas untuk disetorkan ke saya, niat puasa. Dengarkan, saya akan bacakan lafal niat puasa di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Kalau kalian lihat di buku kalian ada itu nanti di halaman 72 di buku PR semester 1 ya, itu lafal niat puasa di bulan Ramadan. Saya ulang, kalau mau lihat dari buku, di buku PR ada di halaman 72 lafal niat puasa Ramadan. Saya ulang, nawaitu qauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadis sanati farodon lillahi ta'ala. Niatnya dalam hati itu yang penting. Saya ulang, lafal itu tidak menjadi syarat niat puasa. Yang menjadi niat itu di dalam hati ya, di dalam hatinya, bukan di mulut, bukan di lafalnya. Niatnya bagaimana? Saya berniat puasa besok hari untuk menunaikan ibadah fardu puasa di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Pak, kepanjangannya sudah. Kalau mau yang mudah, saya berniat puasa di bulan Ramadan esok hari karena Allah. Sudah, itu sah hukumnya. Yang penting kamu ada niat puasa. Yang kedua, tadi sudah saya sampaikan juga bahwasannya caranya puasa bisa sah. Pertama kamu niat. Yang kedua, menahan diri nggak boleh makan dan minum. Misalnya kok lupa, misalnya siang tadi habis Jumatan panas betul. Saya termasuk kepanasan. Wah, bingung. Wah, masuk kulkas itu kok besar badannya, wah, masuk kamar nyalain AC misalnya diperasin kok sampai 20 derajat atau 17 derajat. Kok misalnya lupa, misalnya
pulang dari Jumatan, tiba-tiba biasa kita buka kulkas, kemudian minum. Nah, apabila kalian minum saat minumnya itu lupa, maka boleh meneruskan puasanya. Ya, pas saat minum misalnya, minum dapat 2 teguk atau 1 teguk, gluk-gluk, loh, iya saya puasa, maka yang di mulut dilepas. Yang di tenggorokan gimana Pak? Ya sudah, terlanjur masuk, tidak apa-apa, itu menjadi rezeki dari Allah, sah puasanya. Tapi tidak boleh misalnya kita ambil botol nih, botol Sprite atau Coca-Cola atau apalah namanya, kita minum, lupa, terus ingat di otak kita, loh, kita kan puasa, nanggung, masih haus, dilanjutin minum, sampai habis, maka puasanya batal. Karena yang waktu ingat itu, maka kita harus lepas. Termasuk makan juga begitu. Misalnya kita pulang dari mana gitu ya, jalan atau habis main, anak-anak, terus lupa makan. Pada saat makan lupa itu rezeki, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ingat, maka makan kita harus berhenti. Yang di mulut kita harus lepaskan. Misalnya ada ayam goreng gitu ya, kayak Ibn ayam goreng gitu. Kita makan, kok ingat kita puasa, maka kita lepas ayam gorengnya itu. Kita lepas, kita berkumur, kita lanjutkan puasa. Baik, waktu saya sekitar kurang 6 menit ya, 6 menit. Saya lanjutkan. Itu tadi syarat puasa, syarat wajib, syarat sah. Sekarang sunnahnya, dengarkan. Pertama, makan sahur. Ini sengaja nggak saya pancing ada pertanyaan, karena kalau sudah nyalain semua mic-nya ini, nanti pasti ribut. Saya mau tanya, tadi malam makan sahur enggak? Kalau jawab sahur, nah ini nyala semua, nanti saya susah matikan lagi. Makanya tidak ada sesi tanya, karena ada Pak Martin Umi, biar nanti waktunya lebih efektif. Yang pertama, makan sahur. Hukumnya sunnah. Pak, bagaimana hukumnya kalau enggak makan sahur terus langsung puasa? Maka hukumnya sah. Karena makan sahur itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi tidak kuat dong Pak, lapar, haus, lemes, ya salah sendiri. Padahal sudah diingatkan oleh, ya mungkin rumahnya dekat masjid, ada speaker sahur, waktu imsak, bla 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 bla. Atau mungkin ada yang sahur keliling pakai musik. Nah itu kan kita sudah diingatkan. Nah makanya makan sahur supaya kuat untuk berpuasa. Yang kedua, sunnahnya itu mengakhirkan sahur. Misalnya sahur imsak itu waktunya tadi contoh jam 4 lebih 51 misalnya, jam 4 lebih 51, maka kita disunahkan puasa sahur itu sekitar jam setengah 5. Tapi kalau takut kita keterusan terus keduluan imsak atau azan, maka kita boleh sahur jam 2, jam 3 boleh ya. Tapi yang sunahnya itu mengakhirkan. Tujuannya apa? Supaya masih ada sisa makanan yang ada di perut sehingga kita mampu kuat melaksanakan ibadah puasa. Tapi ingat, ini bukan syarat sah. Kalau kamu udah sahur tapi kamu kuat, maka tetap wajib hukumnya untuk puasa. Yang berikutnya, di bulan Ramadan sunahnya memperbanyak bacaan Al-Quran ya, semampu kalian. Misalnya sehari mampu 1 lembar, atau bahkan mungkin kalian mampu menghatamkan, ya boleh. Paling tidak 1 ayat, atau ya kalau 1 ayat nggak mungkin lah, contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Selesai. Yasin, kan cukup 1 ayat, padahal Yasin itu 2 ayat. Maka kita baca minimal ya 1 lembar atau 2 lembar, atau surat-surat pendek yang mudah kita hafalkan atau yang sering kita baca. Itu yang kedua. Yang ketiga, memperbanyak sedekah. Di bulan Ramadan kemarin sudah saya terangkan ya, memberi makan bagi orang yang berbuka puasa itu nanti pahalanya sama dengan orang yang kalian beri makan puasa itu. Contoh, kemarin sudah saya terangkan, tadi saya ulang. Kamu mengundang 4 orang, kalian mengundang temanmu 4 orang untuk berbuka puasa di rumah kalian, maka kalian akan dapat pahala sebanyak 4 orang ini, ditambah kamu, maka pahalamu 5. Banyak apa enggak? Banyak kan? 5.
Kalau satu orangnya itu pahalanya dilipat gandakan 1.000 puasanya, maka kalian akan dapat 5.000. Karena telah memberi makan 4 orang 4.000, ditambah puasa kalian sendiri, maka 5.000 pahala yang kalian dapatkan. Kalau kalian mengundang berbuka bersama sampai 10 orang, ya tinggal kalikan sendiri. Ya, oke lanjut. Kurang 3 menit waktu saya. Berikutnya, membaca doa sebelum berbuka puasa. Dengarkan, membaca doa sebelum berbuka puasa. Ini nanti akan menjadi tugas. Tugas yang pertama, niat apa tadi? Niat berpuasa. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhonillahi ta'ala. Saya berniat puasa di bulan Ramadan esok hari fardu karena Allah Ta'ala. Itu hafalan yang pertama. Hafalan yang kedua, ya, ini tugas kalian untuk hari ini, yaitu membacakan bacaan niat berbuka puasa. Apa itu? Ini versinya banyak ya, versinya banyak. Tapi yang saya pakai misalnya yang umum aja, yang kalian gampang-gampang aja. Apa itu? Allahumma lakatuntu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu ya. Kedua, ingat tugasnya nanti yang untuk di video dihafalkan dikirim ke saya. Jadi yang pertama yaitu niat puasa, nawaitu shauma ghadin dan seterusnya. Yang kedua, lafal doa berbuka puasa. Ya, Allahumma lakasuntu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabat dhama'u wabtalatil uruku wa sabatat ajru insyaallah ta'ala. Itu versinya macam-macam, terserah kalian. Tadi kan saya yang pertama birahmatika ya arhamar rahimin, terserah kalian pakai mana. Karena boleh doa itu bermacam-macam, yang penting tidak lepas dari sunnah Nabi Muhammad. Artinya yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dan itu banyak versinya, macam-macam doanya. Baik, saya kira satu lagi yang membatalkan puasa. Supaya nanti lengkap keterangan saya, penjelasan saya pada hari ini. Yang membatalkan puasa Ramadan, dengarkan, yang membatalkan puasa. Ada dua loh ya. Ada yang membatalkan puasanya, ada yang membatalkan pahalanya. Ini yang membatalkan puasanya. Dengarkan baik-baik. Yang pertama, makan dan minum dengan disengaja. Kalau kalian makan, minum sengaja, maka hukumnya batal. Pak, bagaimana kalau tidak sengaja? Tadi sudah saya terangkan. Kalau lupa, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh dilanjutkan minum, nggak boleh dilanjutkan makan. Ya. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Iseng, nggak ada kerjaan, siang-siang, tanganmu kamu masukin kerongkongan, kemudian muntah, maka batal. Muntah dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, misalnya kalian naik mobil bepergian ke Samarinda, ke Balikpapan, atau ke Bontang, tiba-tiba kalian mabuk dalam perjalanan, kemudian muntah, maka itu tidak membatalkan. Karena muntahnya tidak disengaja. Paham ya? Yang ketiga, hilang akal. Tadi sudah saya terangkan, tiba-tiba gila. Habis niat, habis sahur, tiba-tiba ingatannya hilang. Atau tiba-tiba stres, gila, gitu, maka batal. Yang keempat, murtad, keluar dari Islam. Yang kelima, haid atau nifas. Tadi sudah saya terangkan ya. Misalnya siang atau sore, apalagi mau adzan, tiba-tiba perempuannya haid, ya tetap batal. Puasanya tidak sah, ya, batal. Kemudian yang berikutnya ini, memasukkan cairan dalam tubuh, tujuannya itu biar kenyang. Ya, contohnya, nah ini yang lagi ramai ini. Vaksin itu hukumnya batal apa tidak di bulan Ramadan, contohnya. Karena kan memasukkan cairan. Ingat, dalam hukum fikih diterangkan bahwasanya kalau yang dimaksud cairan itu tujuannya untuk mengenyangkan, ya, tujuannya itu untuk mengenyangkan, yang disuntikan itu apakah tadi makanan atau tadi minuman, atau yang bisa kita kenal dengan infus. Biasanya infus itu ditaruh di tangan gitu ya, kemudian ada infusnya. Kalau itu tujuannya mengenyangkan, maka hukumnya batal. Tapi kalau tujuannya untuk suntik
COVID-19, suntik apa namanya ya, jadi lupa saya, suntik vaksin ya, suntik vaksin itu tidak apa-apa ya, karena tidak mengenyangkan. Tidak mungkin satu pipet atau satu botol kecil itu bisa tubuhnya menjadi seger kuat tidak makan sehari, ya itu tidak apa-apa. Oke, yang terakhir yang membatalkan pahala puasa tadi sudah, yang membatalkan puasa ini yang membatalkan pahalanya. Pertama, berdusta, kamu di bulan Ramadan berbohong, maka pahalanya batal, tapi puasanya nggak batal. Yang membatalkan itu adalah pahalanya kalau berbohong. Yang kedua, menggunjing, menghina, menghasut, memfitnah, itu puasanya nggak batal, tapi pahalanya bisa berkurang, bahkan pahalanya bisa hilang. Termasuk ngomong jorok. Kadang-kadang anak-anak sekarang ini main game. Ya, main game. Contohnya ini, misal main Mobile Legends. Oh, kalah tiba-tiba mengeluarkan kata-kata kotor atau kata-kata jorok. Sebut nama apa gitu misalnya. Maka itu akan mengurangi pahala puasa. Atau kita nonton TV, nonton film, atau nonton video di HP, yang di situ ada konten yang tidak pantas, ada gambar-gambar tidak pantas, itu juga mengurangi pahala puasa kita. Bahkan pahalanya bisa habis. Makanya kata Nabi, banyak di antara umatku yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa, hanya dapat haus dan dahaga, lapar dan dahaga. Nggak dapat apa-apa maksudnya gimana? Dia puasa, puasanya sah, tapi nggak dapat pahala. Nah, mudah-mudahan anak-anakku dari penjabaran yang sudah saya terangkan tadi dari awal hingga akhir, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan saya garis bawahi, jangan sampai nanya lagi di grup, Pak tugas hari ini apa? Saya nggak akan menjawab di grup. Makanya tugas itu saya sampaikan waktu daring seperti ini ya. Ini juga memberikan pengaruh bagi yang tidak ikut kemarin supaya hari ini ikut. Maka tidak akan saya share di grup. Tugasnya apa? Tidak saya share. Yang saya sampaikan di sini dengarkan. Ayah, Yang pertama, ini nawangnya mau beli kelapa. menghafalkan dalam bentuk video ya, dalam bentuk video niat puasa Ramadan. Saya ulang, niat puasa Ramadan. Nawaitu Ramadan an adai fardhu syahri Ramadana habis kanati pada Rasulullah Ta'ala. Itu yang pertama. Tugas yang kedua, menghafalkan doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Boleh ditambah dhahabat dhama'u wa salatit uruku wa sabatal ajaru, insyaallah taala juga boleh. Terserah kalian pakai versi yang mana, yang penting ada doanya. Paham anak-anakku semua ya? Baik, saya akhiri untuk pertemuan saya hari ini karena sudah jam 5:02. Saya anggap materi yang saya sampaikan sudah clear, sudah selesai. Dari niat, dari arti puasa, syarat sah, dan seterusnya, sampai yang akhir tadi saya sampaikan, yang membatalkan puasa dan pahala puasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat dan hikmahnya, dan Amin. anak-anakku sekalian bertambah ilmunya. Amin. Baik, sebelum saya akhiri, saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Martinus Arwan untuk bisa memberikan sambutan atau arahan kepada anak-anak sekalian, kepada Pak Martinus. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Selamat sore, Terima kasih Pak. kepada terima kasih kepada Pak Ustadz Saifuddin yang boleh melaksanakan kegiatan pada 2 hari ini ya, ini hari kita. Kemudian kepada Bu Umi yang setia mendampingi putra putrinya Terima pada kasih. kegiatan sore ini. Mungkin juga Bu Haji mendampingi dari kejauhan. Terima kasih, karena ini kayaknya yang bergabung kelas 5A, 5B ya. Ya baik, terima kasih juga kepada anak-anak semua yang bersedia mengikuti kegiatan kita, kegiatan yang direncanakan oleh sekolah, dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru, khususnya guru agama bersama dengan kelas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya kesediaannya kepada anak-anakku. Terima kasih juga kepada orang tua yang telah menyempatkan mengajak putra-putrinya ikut pada kegiatan Ramadan virtual pada
sore ini ya, 2 hari ini. Ini sepertinya kegiatan Ramadan kita yang Kedua. kedua, yaitu tahun 2020 kita tidak melaksanakan Di pesantren sekolah. Ramadan di sekolah juga karena COVID. Kemudian tahun ini juga kita bisa laksanakan pesantren Ramadan di sekolah karena COVID. Tapi itu tidak mengurangi makna dari pelaksanaan dan perayaan ya pelaksanaan dari ibadah puasa, ibadah di bulan suci Ramadan ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih ya kepada Pak Ustadz, kepada Bu Umi. Materinya kali ini sangat baik, sangat bermanfaat. Bukan saja kepada anak-anak semua, tapi juga kepada saya menyimak tentang makna puasa. Ya, jadi pengetahuan bagi saya, juga pengetahuan bagi anak-anakku juga. Selain sebagai pengetahuan, itu juga merupakan usaha atau upaya dalam rangka meningkatkan iman dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mewakili semua komponen di sekolah, mulai dari komite sekolah sampai pada Bapak Ibu guru, mengucapkan selamat merayakan ibadah puasa. Semoga ibadah kita pada tahun ini membawa berkah bagi kita semua, dan mari kita mendoakan supaya COVID segera berlalu dan kita dipertemukan di dalam pertemuan tatap muka pada tahun pelajaran 2021-2022 yang akan datang. Kemudian yang ketiga, ya perlu tetap menjaga kesehatan, meningkatkan imun tubuh, menjauhi tempat-tempat keramaian, menghindari tempat-tempat yang tidak menjaga protokol kesehatan. Kemudian yang utama dan pertama itu adalah tetap menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang ketiga, mungkin nanti akan juga saya sampaikan kalau saya melaksanakan supervisi di kelas 5B nanti, bahwa sebentar lagi ya sesuai dengan agenda yang disampaikan oleh pihak sekolah, itu rencana pelaksanaan ulangan kenaikan kelas itu direncanakan tanggal 24 Mei ya. Artinya kurang lebih 1 bulan ke depan, anak-anakku yang kelas 5 saat ini akan menghadapi ujian kenaikan kelas untuk dinyatakan naik di kelas 6. Oleh sebab itu, gunakan waktu yang ada saat ini yang kurang lebih 1 bulan untuk mengikuti semua petunjuk, mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, yang disampaikan oleh semua Bapak Ibu guru yang ada di kelas 5A dan 5B. Mungkin itu saja Pak Ustadz yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya kepada Pak Ustadz Muhammad Sefudin, kemudian Ibu Umi Rokaya, juga sama kepada Pak Haji walaupun tidak bergabung pada kesempatan ini, dan juga kepada anak-anak semua, kepada orang tua wali murid. Saya mengucapkan mohon maaf kalau ada kata dan ucapan saya yang kurang berkenan, baik saya sengaja maupun tidak disengaja. Kemudian selamat melaksanakan dan menempuh ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga dapat kita mencapai hari kemenangan pada hari raya Idul Fitri yang akan datang. Mungkin itu saja yang sampaikan. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bumi dan semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Pak Martinus Arwan MPD selaku kepala sekolah. Anak-anak sekalian coba dicermati ya. Kita hari ini dihadiri oleh Pak Martinus selaku kepala sekolah yang tadi sudah memberikan banyak masukan ya. Kemudian ada Bu Umi, barangkali Bu Umi memberikan penutup, silakan Bu Umi, karena masih ada waktu sekitar 5 menit atau 4 menit, barangkali ada yang mau disampaikan ke siswanya atau mewakili Bu Nurmi. Kalau tadi mewakili 5B, sekarang mungkin bisa mewakili 5A. Saya berikan waktunya apabila ya Allah memberikan masukan atau mungkin ya pencerahan sedikit. Siap.
Baik, sebenarnya tadi Pak Ustadz dan anak-anak sekalian yang 5A jangan kecewa ya kalau Bu Nurmi tidak hadir di antara kita karena sebenarnya tadi Bu Umi udah sampaikan juga, udah memberikan informasi juga cuman mungkin Bu Nurmi ada kegiatan sehingga beliau tidak hadir gitu ya. Nah, namun eh, terlepas dari ada dan tidak adanya ibu guru selaku guru kelas 5B dan 5A, kalian tetap harus mengikuti kegiatan yang telah ditentukan dari sekolah dan juga menyimak anak-anak ya. Jadi tadi ya sama halnya yang Bumi sampaikan di awal bahwa jika ada teman kalian yang hari ini belum hadir, mohon untuk disampaikan untuk bisa hadir pada kegiatan pesantren melalui virtual ini. Dan tidak kalah pentingnya Nana, kalian juga harus mengambil ilmu dari yang disampaikan oleh Pak Ustadz Saifuddin ya. Jadi nanti seperti yang Bu Mi sampaikan juga, siapa tahu ujian soal-soalnya diambil dari kegiatan pesantren kan nggak tahu ya tapi mesti nanti tentu akan ada pembelajar kisi-kisi yang akan disampaikan oleh Pak Saifuddin. Mungkin pesannya itu saja Nana sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Martinus Arwan. Jadi kalian juga harus menjalankan puasa ini dengan ikhlas ya Nana ya, ikhlas dan juga sabar ya. Apapun cuaca yang sedang kita hadapi kita harus hadapi bersama-sama ya. Artinya kita harus tawaduk dan ikhlas gitu ya. Kalau memang harus kuat anak-anak ya, udah kelas 5 soalnya. Jangan sampai nanti batal puasa kalah dengan anak-anak yang masih kecil gitu ya. Baik, mungkin itu saja Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih Bu Umi Rokayah atas sambutan penutupan dan sambutan awal ya istilahnya sambutan penutupan karena di awal tadi mewakili 5B dan barusan mewakili 5A dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Martinus Arwan. Apabila berkenan besok akan kami undang lagi Bapak. Jadi, Siap. Besok saya lihat kalau Siap. ada kesempatan lah. Ya, saya sampaikan permohonan maaf sekaligus dan disaksikan oleh siswa semua. Artinya permohonan maaf Nanti Ibu Umi yang rekod. Aman. Ini lagi direkod Pak. Jadi insya Allah nanti akan saya sharekan nanti ya. Insya Allah. Jadi nanti Pak Ustadz insya Allah besok kalau memang diperkenankan akan saya bantukan untuk bandwidth apa itu bacanya susah banget ya bandwidthnya ya supaya long live gitu ya apa sih nggak ngerti Bumi nggak ngerti bahasa Inggris takutnya salah nanti ya jadi nanti insya Allah Bumi bantukan nanti ya oke baik Pak Ustadz mungkin itu saya sampaikan ke Bu Umi maupun Pak Martinus dan disaksikan semua siswa baik tadi saya pada hari ini memperpakaikan permohonan maaf karena mohon maaf sekali lagi kemarin nggak sempat saya undang karena faktor jaringan dan bagi anak-anak sudah agak sore kemudian saya fokusnya ke materi yang penting anak-anak kemarin itu dapat materi pesantren Ramadan karena ditambah laptop saya dua-duanya rusak jadi nggak bisa ngerekod maka saya kirimkan dalam bentuk screenshot Pak Martinus. Jadi alhamdulillah sore hari ini anak-anak kita sudah dihadiri oleh Pak Martinus dan Bu Umi dan mudah-mudahan besok kalau tidak berhalangan maka beliau berdua akan kita undang kembali. Mungkin kalau Pak Martinus mau meninggalkan acara dipersilakan karena saya akan mencoba mengabsen satu persatu secara virtual. Kadang-kadang kalau di absen dari link itu agak curang anak-anak. Di absen ngisi tapi nggak ikut hadir. Makanya saya absen secara langsung. Saya panggil dan di sini sudah saya siapkan absen seperti minggu kemarin akan saya absen secara manual, secara satu persatu. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Martinus dan Bu Umi. Kalau Bu Umi belum boleh meninggalkan karena masih bagian siap. Bagian aku ada kegiatan
Akbar. Senang hati barangkali mau meninggalkan acara pada sore hari ini kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya mohon pamit. Selamat menjelang buka. Siap, terima kasih. Terima Pak. kasih Bapak. Siap. Nah, kembali ke siswanya, saya mulai dari 5A. Kalau kemarin absennya saya mulai dari awal ya, karena waktunya panjang. Waktunya panjang itu nggak ada bunyi, nggak ada Pak Martinus, saya anggap aman. Saya yang menguasai, saya menjadi raja kemarin. Kalau ini rajanya ada 3, makanya saya absen di belakang ya. Saya absen di belakang. Mengantisipasi, salah ya, mengantisipasi barangkali tiba-tiba waktunya habis tiba mati, makanya ini saya anggap aman, saya baru absen ya hari ini. 5A ya, tolong di acungkan tangan ucapan hadir ya. Ahmad Fadil, ini sambil saya absen ya. Hadir. Andi, dan siapa baru masuk lagi? Andi Ardiansa. Hadir Pak. Andi Ardiansa. Ya, sambil ucapan acungkan tangan ya supaya masuk di sini. Andi Wahyu. Hadir Pak. Hadir Pak. Farah. Ya, Andi Wahyu ya. Farah. Pak. Mana Farah ini mukanya belum menampakkan diri. Farah. Tuh, Farah. pasti dari sana, dari gurunya. Nah, gara-gara telepon tadi. Ya, lanjut. Sitri Nana. Sitri Nana mana? Sitri Nana. Yang nggak dipanggil boleh dimut ya, biar nggak masuk ke sini semua suaranya. Apalagi saya pakai headset suaranya keras betul ya. Siliasa. Ada Pak. Ya, hadir. Jawa Ratul. Ini sambil saya absen loh ya. Jawa Ratul. Mana Jawa Ratul? 3 kali panggilan kayak kemarin. Apabila 3 kali dipanggil dianggap tidak hadir ya. Khairul Umam. Konza. Hadir Pak. Ya. Melvi. Hadir Pak. Ya. Mona. Hadir Pak. Muhammad Abdi Mufti. Muhammad Abdi Mufti mana tadi kayaknya ada? Kursi partisipan tuh, Muhammad Rehan hadir, kayak Mama aja. Muhammad Rehan. Hadir Pak. Iya, keras itu suaramu. Iya, anak mutin orang Ini aja. loh, Muhammad Rehan hadir Pak. Hadir Pak. Suara Bapak nggak Iya. kedengaran. Oh iya, sudah saya absen. Muhammad Rehan. Muhammad Rizky Javi. Sudah. Ya. Jangan dimatikan dulu ya. Jangan dimatikan, ini belum selesai loh. Muhammad Taufikur Rahman. Tadi itu dipanggil. Taufikur Rahman. Itu. Iya. Mufiro. Iya. Hadir Pak. Nabil. Oh ya. Ya. Nabil. Hadir Pak. Nahira. Hadir Pak. Nata. Hadir Pak. Ya, mungkin suaranya masih OTW, makanya sambil saya tunggu. Nata, Naila. Naila. Hadir Pak. Ya, Putri Kaila. Mana Putri Kaila? Nah, ada ya. Salsabila. Salsabila. Salwa. Hadir Pak. Oh ya ini. Tasmita. Hadir Pak. Tasmita. Oke, Tasmita. Talita Zahira. Talita mana? Dari tadi Talita Husna ini kok gambarnya menakutkan ya? Oh, gambar iblis ini gimana puasa-puasa ini? Talita Husna ini. Padahal tadi saya screenshot ini. Evan. Hadir Pak. Ya, lanjut 5B ya. Ya, agak cepat. Makanya tolong dengarkan baik-baik. 5B. Akbar Khalid.
Alif. Ada. Alif Rifki. Alif tadi ada kayaknya Alif. Mana Alif? Hadir, Pak. Oh ya. Ardi Ardiansa. Hadir, Pak. Ardi. Oke. Aulia. Aulia. Ya, Hadir. pelan betul suaramu. Sudah lapar kan? Itu di belakang sudah ada donat itu. Dunkin donat atau apa itu? Desi mana Desi? Desi nggak ada lewat? Iya Ayu. Ayu. Dinda Hadir, Alexandra. Pak. Ada. Ya. Dinda Novariana. Hadir, Pak. Ya. Ini Junita, ini. Hadir, Pak. Ini. Ya. Ernesta mana? Ernesta. Kayaknya ada tadi Ernesta. Atau menghilang ini. Ya lanjut. Fabila. Fatan. Ada? Hezi. Oh, Hadir, Fatan Pak. ada. Ya, Fatan ada, Hezi. Ini kayaknya masih nggak puasa Hezi ini. Oh, masih seger badannya ini. Wah, Tuh. Pak. Oh, puasa. Saya pikir nggak puasa. Oh, masih gemuk coba kasih saya itu. Itu. Ada. Sehat. Lanjut. Hadir, Mana Pak. sehat ini? Hadir, Pak. Sehat. Ya, Empari Selendra. Hadir, Pak. Empari. Ya, Mikael. Mana temannya Israel ini? Mikael nggak Mana ada Mikael ini. ini? Ada ya? Nggak ada, Pak. Farel. Oh, banyak 5B nggak ada. Farel. Ada Muhammad Akbar Pratama. Nggak ada. Akbar Pratama. Ada Akmal Pratama. Hadir, Pak. Ada Fatur. Nggak ada. Mana Fatur ini? Ada Gunawan tadi ada kayaknya. Mana Ada. Gunawan? Ya. Meldi. Ya. Pak, Meldi kok kok ada lampunya itu silaumen. Naila mana Naila? Hadir, Pak. Naila, ya. Kamu kok lemes? Ini pura-pura puasa kayaknya ini Naila. Nah, pura-pura lemes kan? Puasa. Baru pura. Oh, puasa. Ya. Rasya, mana Rasya? Rasa sapi panggang atau rasa apa ini? Rasa Aditya mana rasa? Ada ya? Raudo. Hadir, Pak. Raudo. Nggak ada. Oh, hadir. Rinanda. Kayak orang jualan di terminal aja saya. Rinanda mana Rinanda? Ada. Santi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Talita. Ya, Hadir, Pak. Hadir, Pak. ini yang gambar iblis tadi itu ya? Wah. Gimana kok Itu gambar gambar iblis? Ada anunya, ada iya gambar kartun. Kenapa tadi ada Pak Martin nggak dinyalain videonya kok malah nyala kah tadi? Saya lihat kok ada gambar kayak tanduk apa itu? Tanduk iblis itu tadi. Umair mana Umair? Ada kayaknya Umair ini tadi. Umair mana Umair? Halo. Umair halo. Nggak ada, Umair. Yelvin. Baik. Dah. Dengarkan baik-baik. Saya ulang ya. Tugas yang kemarin yaitu melafalkan niat sholat tarawih. Tugas yang kemarin. Ada beberapa yang sudah saya nilai ya. Tugas untuk besok atau hari ini, dengarkan baik-baik. Tugas untuk hari ini, jangan sampai ada yang japri kayak kemarin. Pak, tugasnya apa, Pak? Ada yang tanya juga di grup, tidak akan saya balas. Makanya, dengarkan baik-baik. Sementara saya mute dulu ya. Biar
biar suaranya saya bisa jelas. Saya ulang. Tugas hari ini 1. Melafalkan niat puasa. Lafal niat puasa. Nawaitu shaumal ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadis sanati faradhanillahi ta'ala. Yang pertama. Hafalan yang kedua, bukan niat sih, doa berbuka puasa ya. Doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika irhamar rahimin. Atau Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaban wa ma'wab talati dulu puasa batal Allah Ta'ala terserah. Itu tugasnya. Oke, boleh dinyalakan. Paham semua? Paham. Dengan baca doa wal asri kayak kemarin. Yang kedua doa untuk orang tua. Yang ketiga doa kebaikan dunia dan akhirat. Ayo saya dimulai ya. Yang cepat. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillah, kegiatan sore hari ini sampai dengan selesai berjalan dengan baik tanpa ada halangan apapun. Saya akhiri, mudah-mudahan ingat pesan saya dan pesan Bumi. Besok temannya yang hari ini tidak ikut atau kemarin tidak ikut dikasih tahu ya bahwa besok terakhir kegiatan pesantren Ramadan atau pesantren virtual. Paham? Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba,